Selamat malam, jemaat yang terkasih. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Willem Sairona MTH, Pendeta Kemit berdomisili di GPIB Haris, Jakarta. Mari mempersiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri, kita akan angkat pujian dari nyanyian NKB 34, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat, mari kita bersehati panjatkan doa malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami. Sampai di hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang kepadamu, mohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami, yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepadamu. Mohon Engkau ampuni kami.
Bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita baca Mazmur, kita menyanyi dari KJ 33, bait yang kedua dan yang ketiga. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-29. Kita baca secara bergantian. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari NKB 33 bait yang pertama dan yang kedua. Aku mau
Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah tangganya masing-masing. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan, kalau kita semua masih kuat sehat hingga saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami mendapatkan waktu yang indah guna duduk menenangkan diri kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kami, bersama suami, istri, anak-anak kami, maupun juga buat kami yang sendiri atau dalam perjalanan. Kami mohon biar Roh Kudus Tuhan boleh hadir di sekeliling kami, mengurapi, menguasai kami, sehingga segala macam suara-suara bising yang ada di sekeliling kami boleh ditenangkan, dan biarlah hanya suara-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengar sesaat lagi lewat firman Tuhan yang akan dibacakan dan diwartakan. Urapi dan kuduskan hamba-Mu juga untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Segala kekuatan, kelemahan dan kemampuan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, sehingga setelah kami dengar firman-Mu, kami juga bisa melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman di malam ini. Amin. Mari saudara-saudari bangkit berdiri untuk mendengar pembacaan firman Allah yang dibacakan dari Alkitab menurut Imamat 9 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian pembacaan Alkitab buat kita sekalian. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya kepada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkanlah mereka kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah dan di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala ternak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan.
Masuklah Harun dan Musa ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segala bangsa itu. Kemudian keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam yang berbahagia ini, kita bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang masih Tuhan berikan kepada kita di tengah pergumulan rumah tangga kita masing-masing. Saya percaya kalau Bapak Ibu masih bisa menyaksikan video online ini, tentu anugerah dan kasih Tuhan masih bisa kita nikmati. Ya, bukan berarti tidak ada masalah. Yang namanya kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga selama kita di dunia itu pasti selalu ada masalah. Namun demikian kita percaya Allah adalah Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita, maka kasih kuasa dan penyertaannya akan terus menopang dan menguatkan kita hingga saat ini. Malam ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode berdasarkan pembacaan dari Imamat pasal 9 ayat 12 hingga 24 ini dengan judul tema tanggung jawab. Ada peribahasa yang mengatakan demikian: berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya, apa yang kita perbuat harus bisa kita berikan tanggungan dan berikan jawabannya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab dari dua kata, tanggung dan jawab. Apa itu tanggung? Tanggung dalam pengertian ini adalah keberanian atau kerelaan kita untuk memikul dampak atau konsekuensi atau akibat dari tugas yang dibebankan kepada kita. Kita siap memikul apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Maka tadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apapun resikonya kita siap memikul itu. Tidak lari, tidak menyalahkan orang lain atau melempar tanggung jawab ini pada pihak yang lain lagi. Sedangkan jawab adalah bentuk atau sikap kita memberikan jawaban, memberikan respon ketika pekerjaan kita selesai dan orang ingin melihat hasilnya. Jadi kalau dalam tanggungan, menanggung itu bicara mengenai proses, maka jawab itu bicara mengenai hasil setelah proses itu berakhir. Maka ketika kata tanggung jawab ini digabung, maka wujud dari tanggung jawab yang kita lakukan bukan hanya kesediaan kita berani memikul konsekuensi dari apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita atau apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, tetapi juga itu berbicara bagaimana kita memberikan jawaban, kita memberikan atau melaporkan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Itulah yang terjadi dalam pembacaan Alkitab kita ketika Alkitab bercerita mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang imam atau para imam. Imamat pasal 9 yang sudah kita baca dari pagi hari dan juga malam ini bercerita mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Harun, anak-anaknya dan nanti keturunannya sebagai kelompok imam di kemah pertemuan, dan kemah ini akan menjadi bait Allah. Berbicara mengenai apa yang harus mereka kerjakan setelah mereka ditabis, ya,
Di dalam pasal sebelumnya, pasal 8 yang sudah pernah kita bahas dan baca, di situ diceritakan bagaimana Musa atas petunjuk Allah mentabiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam atas orang Israel guna menyertai, menuntun, membimbing mereka dalam berhubungan dengan Tuhan sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setelah proses pentabisan itu selesai, setelah mereka dilantik, setelah mereka sah menjadi imam atas orang Israel, maka kini harus ada konsekuensi yang harus mereka pikul. Ada tanggungan atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Dan juga ada hasil yang harus dicapai, yang harus ditunjukkan ketika tanggung jawab mereka sebagai imam itu dikerjakan. Pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, dari ayat 12 hingga ayat 24, itu bercerita secara spesifik, secara terperinci, secara detail mengenai tugas-tugas atau tanggungan-tanggungan yang harus dikerjakan satu demi satu, tahap demi tahap, baik oleh Harun, oleh anak-anaknya, untuk membawa persembahan ke hadapan Tuhan, mewakili diri mereka sendiri maupun juga mewakili umat. Kalau saudara-saudari memperhatikan dari ayatnya yang ke-8, sebenarnya proses para imam menerima tanggung jawab dan mulai melaksanakan tugasnya ini, itu dilakukan mulai ayat 8. Walaupun tadi kita tidak membaca, di situ firman Tuhan berkata, maka mendekatlah Harun pada mezbah dan disembelihnya anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, lalu kemudian bagi anak-anaknya. Artinya, tahap yang pertama dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang imam, Harun harus membereskan dirinya, menguduskan dirinya, dan juga anak-anaknya, sebelum nantinya di dalam ayatnya yang ke-18, dia melakukan tindakan yang sama, membawa korban penebus dosa atau penebus salah bagi bangsa Israel. Di ayat ke-18 dikatakan, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Artinya, ketika seseorang ingin melaksanakan tugas tanggung jawabnya, maka tugas tanggung jawab yang benar harus dimulai dari diri sendiri. Dia harus bisa membereskan apa yang merupakan tugas dan wewenang di dalam lingkungan yang paling kecil. Yesus sesaat sebelum naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, hingga ke ujung bumi. Artinya apa? Tanggung jawab murid harus juga dimulai dari lingkungan yang terkecil. Sebagaimana tanggung jawab seorang imam dimulai dari membereskan diri sendiri, memohon pengampunan atas dosa dan salah diri sendiri, jadi membawa persembahan buat diri sendiri. Baru kemudian nanti di ayat ke-12 yang tadi sudah kita baca, dia membawa persembahan ini bagi anak-anaknya. Nah, setelah dirinya sendiri, anak-anaknya dibereskan, maka barulah dia mengerjakan tugas tanggung jawab yang lebih luas, yaitu membawa korban keselamatan bagi seluruh bangsa Israel. Setelah kita bisa membereskan kelemahan kita, membereskan keberdosaan kita, mengaku dan mohon ampun atas apa yang menjadi kesalahan kita, baru kita bisa mengurus atau memperhatikan orang lain. Ketika kita sudah bisa bersaksi dalam lingkungan yang kecil, yaitu Yerusalem, baru kita bisa ke Samaria, baru bisa ke Yudea, baru bisa ke ujung bumi. Ketika kita sudah mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita, baik kita sebagai suami, sebagai istri, maupun anak-anak dalam keluarga, barulah kita bisa menjadi saksi Kristus kepada tetangga kita, kepada masyarakat di mana kita berada, kepada rekan atau rekan sejawat, teman sekerja di mana kita ada atau bekerja, dan seterusnya. Oleh karena itu Yesus di dalam kitab Injil berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, maka Allah akan memberikan dia tanggung jawab perkara yang besar. Betul. Sehingga hal itulah yang harus mulai dikerjakan
sebagai konsekuensi ketika Harun dan anak-anaknya menerima tanggung jawab sebagai seorang imam. Mereka harus membereskan dirinya terlebih dahulu. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita temukan dan kita pelajari dari bagian firman ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Harun dan keluarganya, anak-anaknya, itu begitu detail, ya, begitu rinci. Ya. Artinya apa? Tuhan sangat menuntut yang namanya kesempurnaan. Tuhan sangat menuntut ketelitian, kehati-hatian, supaya apa yang dikerjakan itu betul-betul sungguh-sungguh persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini tentu tidak mudah, memang tidak mudah, ya. Sehingga dalam perjalanan orang Israel kita tahu bahwa ketika mereka membawa korban persembahan, korban sembelihan, korban penghapusan dosa, ini ada banyak korban disebut di sini. Semua itu justru mau semakin menunjukkan bahwa mereka atau kita manusia, mereka sebagai manusia tidak bisa lepas dari dosa. Ya. Semakin kita mau coba mengikuti apa yang Tuhan tuntut yang begitu sempurna, begitu tinggi, rasanya sulit atau mustahil itu bisa dikerjakan bila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bersyukur di dalam kekristenan, ketika Kristus datang dalam cerita Injil di Perjanjian Baru dan seterusnya, kita tidak lagi diminta untuk menjalankan ritual yang begitu rumit seperti saat ini, seperti yang ada dalam Perjanjian Lama, pembacaan Alkitab ini. Karena tidak hanya tahap-tahap yang sangat rinci, kalau kita baca di bagian lain dari imamat, jenis hewan, jenis korban persembahan yang dibawa pun ke hadapan Tuhan itu tidak sembarangan. Harus betul-betul hewan yang gemuk misalnya, hewan yang tidak ada cacat atau yang sempurna, ya. Dan ada sejumlah syarat-syarat tertentu sehingga hewan itu tidak bisa sembarang dipersembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dengan kata lain, ketika tanggung jawab itu diberikan, Tuhan menuntut kita mengerjakannya tidak hanya dengan totalitas, dengan penuh konsekuensi, tapi Tuhan ingin kita mengerjakan dengan kesempurnaan. Nah, pada tahap inilah, ya, yang saya mau katakan, pada tahap inilah kita sebagai manusia akan menemukan bahwa memang kita terbatas. Kita tidak mungkin bisa sempurna. Kita tidak mungkin bisa mencapai secara tepat terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang secara kontinu melaksanakan apa yang diatur secara spesifik dan detail dalam kitab imamat ini. Oleh karena itu kita bersyukur ketika Kristus datang, maka dia menjadi korban anak domba Allah yang menggenapi seluruh macam jenis korban yang ada di Perjanjian Lama. Baik itu korban sajian, korban penghapusan dosa, korban bakaran, korban keselamatan, korban unjukan, dan segala macam jenis korban. Semua digenapkan, semua disatukan di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa sih tujuan dari macam-macam korban ini diatur oleh Tuhan? Tujuannya agar orang Israel bisa selamat. Kenapa harus selamat? Karena sekarang mereka lagi tidak selamat. Kenapa mereka tidak selamat? Karena saat ini mereka lagi hidup dalam dosa. Singkatnya, supaya orang Israel bisa keluar dari dosa dan mendapat keselamatan di dalam Tuhan, mereka harus selalu dan rutin membawa berbagai macam korban persembahan itu. Namun, bersyukur di dalam Kristus, kita tidak lagi perlu membawa korban persembahan untuk kita selamat, karena Kristus telah lebih dahulu mengorbankan dirinya agar kita selamat, sehingga persembahan yang kita berikan dalam peribadatan-peribadatan di gereja tidak lagi untuk tujuan mendatangkan keselamatan, melainkan kita lakukan itu sebagai wujud syukur karena kita telah selamat. Nah, disitulah perbedaannya pengaturan korban di dalam Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama setiap jenis korban diberikan secara rinci, spesifik, dan sempurna supaya kesempurnaan penebusan dosa sempurna itu boleh diterima dan orang Israel boleh selamat. Ya.
Dan sejarah membuktikan itu tidak mungkin, itu sulit, itu rasanya mustahil. Hari ini mungkin kita baik, hari ini mungkin kita tidak berbuat dosa, tapi siapa yang bisa menjamin besok dan seterusnya kita bisa menjaga pikiran, mulut, dan hati kita? Tidak bisa. Oleh karena itu kita bersyukur sekali lagi, di dalam Kristus, di dalam gereja Tuhan, pengorbanan itu telah dipenuhkan, digenapkan dalam diri Kristus. Oleh karena itu, Kristus telah menyempurnakan semua persembahan dan kekurangan kita, dan ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai orang yang telah ditebus, maka harusnya kita pun boleh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, harum, dan berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Yang kita persembahkan bukan hanya uang saja, tetapi waktu kita, energi kita, semua daya kemampuan yang kita miliki harus kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan lewat profesi kita masing-masing. Baik kita yang kerja di kantor, di pasar, di perjalanan, di mana saja, baiklah kita melakukan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti kita perbuatnya untuk Tuhan. Bila kita melakukan seperti itu, maka kita yang lemah, kita yang tidak sempurna ini, kita akan bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhanlah yang menyempurnakan semuanya itu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, itu hal yang kedua, bahwa tanggung jawab harus dilakukan dengan sempurna. Dan secara manusia kita tidak mungkin. Hanya di dalam Kristus kita bisa disempurnakan. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari pembacaan Alkitab ini adalah ketika proses itu, tanggungan, konsekuensi dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka endingnya, hasil akhirnya, jawaban yang diberikan oleh Allah kepada ritual atau urut-urutan yang dikerjakan oleh Harun dan anak-anaknya itu mendapat respon yang luar biasa dari Allah maupun juga dari umat Israel. Kita lihat itu di dalam ayatnya yang ke-23 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Nah, setelah diberkati, apa hasilnya? Maka tampaklah kemuliaan Tuhan atas segenap bangsa itu. Lambangnya apa Tuhan hadir? Lambangnya Tuhan hadir adalah keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah itu. Ini menunjukkan bahwa tanggungan atau konsekuensi tugas yang dikerjakan oleh Imam Harun dan anak-anaknya mendapat respon positif dari Tuhan. Ya. Mereka mampu memberikan jawaban yang baik, sehingga Tuhan pun merespon juga dengan menghadirkan kemuliaannya, dan seluruh persembahan itu dibakar habis oleh api dari Tuhan. Dan respon dari umat pun juga luar biasa. Alkitab katakan, tatkala seluruh bangsa itu melihat, maka bersorak-sorai mereka lalu sujud menyembah Allah. Dengan kata lain, ketika kita menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, penuh kesungguhan, penuh konsekuensi, secara spesifik, secara utuh, secara total, maka kita boleh percaya bahwa apa yang kita kerjakan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang kita lakukan akan membuat api kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Dan dengan itu, maka orang akan melihat siapakah Tuhan atau Kristus yang dalam diri kita. Sehingga mereka pun juga boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, dan lutut mereka akan bersujud menyembah Dia adalah Allah di atas segala Allah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari tiga hal ini, mari kita boleh berefleksi, melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, hari demi hari? Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, di tempat pekerjaan kita, di tempat kita melayani di gereja, di tempat sekolah atau kampus di mana kita berkuliah.
Masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Sudahkah kita mengerjakan tugas tanggung jawab itu? Dimulai dari diri kita sendiri. Jangan kita nunjuk orang lain, tapi kita lupa ada 3 atau 4 jari yang menunjuk pada diri kita. Memang ya, melihat kuman di seberang lautan itu lebih mudah daripada melihat gajah di pelupuk mata. Memang lebih mudah melihat kekurangan kelemahan orang lain daripada melihat kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Tapi baiklah, dari firman Tuhan ini, mari kita lebih dulu membereskan diri kita, membereskan rumah tangga kita, membereskan hubungan kita dengan Tuhan, membereskan hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, sebelum kita berbicara menyatakan kasih kepada orang lain. Jadi hal yang pertama yang perlu kita refleksikan dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Sudahkah kita membereskan diri kita masing-masing? Dimulai dari diri sendiri, baru kemudian kita meluas kepada lingkungan yang lebih jauh. Dan yang kedua, apakah saudara-saudari dan juga saya sudah mengerjakan tugas tanggung jawab kita secara rinci, secara spesifik, secara sempurna? Nah, kalau kita merasa kita belum sempurna, disinilah saatnya Bapak, Ibu, dan juga saya, saudara-saudari, kita sungguh membutuhkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kita yang lemah ini, kita yang berkekurangan ini, boleh dimampukan, dikuatkan menjadi sempurna dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Do the best and God do the rest. Ya. Lakukanlah yang terbaik dan biarlah bagian selanjutnya itu bagiannya Tuhan. Selama kita sudah berjuang habis-habisan, kita tidak perlu merasa rendah, kita merasa kurang, menyesal kalau ternyata kita belum sukses 100%. Sebaliknya, ketika kita bisa bekerja keras dan berhasil, kita pun juga mesti tidak boleh sombong dan angkuh. Kenapa? Karena kita selalu menyerahkan semua itu kepada Tuhan dengan meyakini bahwa kesempurnaan itu, kemuliaan, keagungan itu hanya milik Tuhan, dan kita tidak boleh sekalipun sedetik pun mengambil atau mencuri kemuliaan dari Tuhan. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing, sudahkah tugas dan tanggung jawab kita itu menampakkan kemuliaan Tuhan, menampakkan api kuasa Allah, dan membuat orang-orang di sekeliling kita, dimulai dari keluarga kita, semakin mengenal siapakah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mau sujud menyembah dan memuliakan Allah di dalam Kristus. Kalau belum, mari kita mengevaluasi. Jangan-jangan selama ini kita melakukan tugas tanggung jawab kita hanya untuk mendatangkan kemuliaan diri sendiri. Mencuri kemuliaan Allah itu suatu yang sangat-sangat berbahaya. Di dalam cerita perjanjian lama, orang yang mencuri api ya dari tabut perjanjian yang dipikul itu, ya, anak iman Eli mati karena Allah sangat benci dengan tindakan seperti itu. Mungkin ketika kita melakukan itu kita tidak mati secara fisik pada saat ini, tetapi sadarkah kita secara kerohanian spiritual kita sudah mematikan karya Allah dan api itu dalam diri kita? Mari kita terus memeriksa diri kita, sehingga semakin hari apapun yang kita kerjakan dalam tugas tanggung jawab kita, biar kita kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga segala lidah mengaku dan segala lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan Allah di atas segala Allah. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Hidup yang jujur
Saudara-saudari di rumah yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah merenungkan firman-Nya, mendengar suara Allah, maka kini Allah juga ingin mendengar suara kita, sehingga baiklah jangan hanya kami saja yang berdoa, tapi Bapak Ibu saudara-saudari boleh juga berdoa di tempatnya masing-masing, dan kita akhiri doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di malam yang indah ini. Tuhan izinkan kami berkumpul bersama dengan suami, istri, anak-anak, ataupun kami yang sendiri, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan mungkin bila di antara kami ada yang sakit, ada yang berbeban berat, kami juga tetap bersyukur karena Tuhan masih berikan kami kemampuan secara spiritual untuk kami boleh kuat memikul beban yang Tuhan izinkan kami alami saat ini. Oleh karena itu, biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan tadi, kami boleh semakin mengerti dan menyadari setiap diri kami punya tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan dalam status dan profesi kami masing-masing. Sebagaimana Harun dan anak-anaknya, setelah mereka ditabis menjadi imam, maka mereka punya tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Maka kami pun ketika kami ditebus oleh Kristus sebagai umat Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang tebusan oleh darah anak domba Allah itu, maka sesungguhnya kami pun punya tanggung jawab yang harus kami wujudkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Kristus berkata bahwa kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia, maka kami harus berani dan bisa mulai menyatakan kasih dan kemuliaan Kristus, dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga, lingkungan terkecil di mana kami berada. Sehingga ketika kami jadi saksi di Yerusalem, maka kami akan mendapat kepercayaan untuk bersaksi di lingkungan yang lebih luas. Biarlah kami boleh belajar setia pada hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kami, di tempat kerja kami, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun Tuhan berikan tanggung jawab itu. Sehingga dengan kesetiaan kami pada hal yang kecil ini, maka kami boleh percaya Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk kami semakin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap perjuangan kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Baik kami yang bekerja di pabrik, di perusahaan swasta, di pemerintahan, di yayasan, di tempat kerja apapun itu, Tuhan Engkau menolong kami. Sehingga biarlah apa yang kami kerjakan boleh menjadi sebuah persembahan yang sempurna yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sempurna bukan karena kami hebat, bukan karena kami sempurna, tetapi karena Tuhan di dalam Kristus telah menyempurnakan apa yang kami kerjakan dengan sepenuh hati tersebut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu juga Tuhan, mau berdoa dan menyerahkan bagi pergumulan rumah tangga kami masing-masing, sebagai suami dan istri, dalam tugas kerja kami masing-masing, baik yang di rumah maupun bekerja di luar rumah. Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari segala kecelakaan, khususnya lindungi kami dari paparan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga kami ketika pulang, kami juga tidak membawa virus itu ke rumah. Dan bila pun ada virus yang menempel di tubuh kami, ingatkan kami untuk segera mandi, mengganti seluruh pakaian kami, agar kami tidak membuat munculnya klaster rumah tangga karena keteledoran kami mengabaikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang harus belajar di rumah karena kondisi COVID, baik di tingkat SMP, SMA, SD hingga perguruan tinggi. Tuhan menolong sehingga mereka setia, rajin dalam mengerjakan setiap tugas PR yang diberikan oleh para guru atau dosen mereka. Kami juga berdoa bagi kami yang dalam masa pandemik ini tidak berkesempatan atau masih belum berkesempatan untuk beribadah secara luring atau offline atau onsite di lokasi gedung gereja. Kami berdoa biarlah kami boleh juga mengikuti ibadah di mana kami berada secara online, secara live streaming dengan sepenuh hati. Tidak sekedar kami menonton ibadah, tapi biarlah kami boleh menjadi peserta ibadah. Kami sadar
kondisi teknologi membantu kami untuk mudah mengikuti ibadah, tetapi juga kadang-kadang menjebak kami sehingga kami tidak mengikuti ibadah, tapi kami sedang menonton ibadah. Tolong kami agar kami tetap terlibat dalam ibadah itu, walaupun kami terlibat secara pasif. Dan kami juga berdoa buat gereja kami GPB Karis yang terus melakukan terobosan dalam pelayanan, sehingga pelayanan-pelayanan di Pelkat sudah mulai diselenggarakan juga secara interaktif lewat peribadatan live streaming, baik yang disiarkan di YouTube maupun lewat Zoom meeting. Tuhan memberkati sehingga lewat jenis peribadatan seperti ini, maka keterlibatan jemaat yang ada di rumah boleh semakin meningkat dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk tim multimedia yang begitu luar biasa bekerja keras mendukung menyukseskan seluruh dan segala bentuk jenis peribadatan baik offline maupun online. Tuhan Engkau lindungi mereka dari paparan virus corona karena mereka harus keluar masuk rumah dan juga keluar masuk gereja. Lindungi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Demikian juga teman-teman dari pemusik, organis maupun kantoria. Tuhan juga memberkati mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi gereja kami, Bapak Pendeta Maksares Kapo sebagai KMJ, seluruh majelis jemaat, terlebih lagi para PHMJ. Tuhan menolong memberkati sehingga kami boleh terus mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai presbiter dengan baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa bagi persiapan untuk proses mutasi dari hamba-Mu Bapak Pendeta Maksares Kapo ke Medan. Tuhan Engkau menolong dan memberkati segala persiapan dilakukan oleh keluarga hamba-Mu untuk berkemas-kemas membereskan barang, dan juga segala persiapan administrasi keuangan yang harus dibereskan oleh kami jemaat sebagai wujud tanggung jawab kami. Biarlah kami juga boleh mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, sehingga kami boleh memenuhi tanggung jawab kami, dan proses ini boleh berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kegiatan persiapan Natal maupun juga Tahun Baru yang sudah mulai bergulir lewat beberapa panitia kecil yang sedang bekerja, Allah menolong memberkati sehingga kami sebagai jemaat boleh terlibat aktif sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai umat tebusan Kristus di dunia ini untuk merayakan kelahiran-Mu dan menaikkan syukur atas kasih Tuhan sepanjang tahun 2020 yang sesaat lagi akan berlalu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah juga ya Tuhan, sekiranya pada malam hari ini ada di antara kami yang mau pergumulan pribadinya. Dengarkanlah doa jemaat-Mu, dan dengarkanlah juga doa kami bagi bangsa negara kami, khususnya dalam upaya pemberantasan COVID-19. Tuhan menolong agar pemerintah boleh mengambil tindak tegas terhadap ormas-ormas tertentu yang secara semena-mena melanggar protokol kesehatan yang ada. Tuhan tolong, baik pemerintah, daerah maupun aparat keamanan, boleh mengambil tindak tegas untuk mendisiplin menghukum mereka yang melanggar protokol kesehatan tersebut ya Tuhan. Dan kami juga mohon agar kerumunan yang banyak dalam beberapa hari ini tidak memunculkan klaster-klaster baru, karena jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 ini sudah tembus angka 5.000 per hari di Indonesia ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Seluruh doa dan syafaat yang kami naikkan di malam hari ini, kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
kita masuk dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari NKB 71, bait yang pertama dan yang keempat. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilahkan duduk. Warta sektor disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19,
maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka ibadah minggu dilaksanakan secara live streaming tepat pukul 09.00 WIB, dan video ibadah keluarga online pada setiap hari Rabu akan kami share pada pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan telah diberitakan, bersediakah kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing? Kalau bersedia, maka saya jemput saudara-saudari berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban di dalam mengatasi segala hal. Sebagaimana firman Allah yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan." Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudari, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan lanjutkanlah hidupmu sehari-hari dengan menerima berkat dari Allah. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah rumah tangga pada hari Rabu malam ini telah selesai. Jangan lupa pesan Mama memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan selalu dengan air mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.